Nah, kemudian dari Sragen Pak Markum yang besok punya gawe ada acara pertemuan jam 1 ya di sini. Baik, ini sebagai prolog aja bahwa kita semua adalah saudara. Bukan kita dibesarkan di kelompok Sobat Anies atau jejaring jalan Sobat Anies. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertemuan hari ini kita nanti sifatnya adalah bukan monolog, jadi sharing, diskusi. Namun demikian nanti saya akan bantu untuk memandu dari masing-masing DPD menyampaikan apa yang sudah dan belum yang dilakukan dan rencananya seperti apa untuk di masing-masing DPD. Karena apa? Kita butuh informasi yang A1, apa yang harus kita lakukan ke depan dalam rangka untuk menyukseskan Pak Anies menjadi presiden. Kalau saya teriak presiden, jawabnya apa? Saya ulang, Bunda. Malah tuh selfie. Masalahnya suara ketemu segini iki. Ya sudah, sing gampang presiden ya Anies gitu aja. Karena ada yang bingung, sing bener ki sapa to, Anies, Rashid atau Baswedan? Ada 3 nama presiden itu kan gitu. Ya, ya sudah, Anies gitu aja dulu supaya gampang. Kalau saya teriak presiden, jawabnya apa? Anies. Presiden. Enak Anies Baswedan. Oke, ya wes. Ya. Presiden Anies Baswedan. Alhamdulillah. Monggo, sudah ada air minum. Barangkali teriakan tadi membuat haus. Silakan diminum. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadir di depan kita adalah Ibu Rike yang tadi malam perjalanan dan pagi tadi baru sampai. Mudah-mudahan ngantuknya masih ngantuk ya. Ya, jauh sebelumnya Bapak Ibu sekalian, ini nanti sebagai pembukaan kita semuanya mungkin butuh waktu sebagai pertama pembukaannya Mbak Rike ya 15 menit ya Mbak, untuk bicara sebentar, terus nanti kita bicara antar DPD. Waktu dan tempat kepada Mbak Rike saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalau di Sobat Anies sapaannya selalu semangat pagi. Mau pagi, siang, malam kita bilangnya semangat pagi. Kenapa semangat pagi? Karena kalau pagi biasanya kita kan masih segar. Jadi walaupun itu siang ataupun malam selalu sapanya semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. masih lapar kayaknya. Sampun dahar belum Ibu Bapak? Nggak apa-apa ya, kita nunggu sebentar, setengah 12 J. Nanti takutnya kalau sekarang kita makan ngantuk. Mas Handa, ini saya sudah 2 hari belum tidur. Sudah 2 hari saya belum tidur. Seharusnya itu tanggal 23 saya berangkat ke sini Mbak Titi, karena ada tugas khusus dari pusat untuk saya datang ke daerah Tegal sama Brebes. Tapi ternyata di pusat ada meeting yang harus saya dampingin dan itu berlangsung sampai jam 4 pagi.
Lanjut sampai tanggal 24 pagi jam 6 saya ada meeting juga sama DPW DKI Jakarta dan Banten. Terus sore saya harus mendampingi beberapa profesor yang berkumpul di Padepokan Antasari. Sampai jam 8 saya bergerak untuk ke sini. Jadi total 2 hari saya belum tidur. Bismillah lah, insya Allah semoga perjalanan hari ini yang sampai habis dari sini kita ke Karanganyar ya Mbak ya. Setelah itu kita ada tamu yaitu Bang Refri Harun. Saya harus menemani beliau dahulu untuk briefing untuk kegiatan di Sragen besok Pak Markom. Jadi mungkin total saya bakal 3 hari nggak tidur sampai besok. Bismillah, udah biasa Mbak Titi. Kalau di pusat kita kalau ada kegiatan Ibu di pusat itu teman-teman biasanya belum tahu apa aja sih kerjaan orang DPN di pusat. Kerjaan kami itu bertemu konsolidasi dengan tokoh nasional, dengan ring sekitar Mas Anies, dan biasanya beliau-beliau kan baru bisa ditemuin kalau malam Bu. Karena beliau-beliau adalah orang yang sangat sibuk. Makanya pagi kami konsolidasi dengan relawan seperti jenengan semua di sini. Malamnya bertemu mereka hingga pagi, jadi nggak tidur. Dan itu hampir setiap hari seperti itu. Jadi kadang kalau di awal-awal saya masih bisa memperhatikan grup WA dari baik DPW ataupun DPD. Nah sekarang tidak bisa seintens dulu. Jadi saya ini ngapunten nyon sewu. Jadi saya belum mengenal dari DPD yang ada di Solo Raya kecuali Mbak Hari ini. Mbak Hari dari Wonogiri, terus Mas Mardi Karanganyar. Ini Mas Heru saya baru ini ya, Mas Mardi dengan Mas Heru dari Karanganyar juga, Pak Handa. Oh Mas Bayu, Mas Bayu, Pak Handa, Pak Markum, Mas Bowo, saya kenal. Kalau Pak Ruby pasti kenal, tidak mungkin saya tidak kenal sama beliau. Nah, Bu Titi, Mbak Lala. Nah, untuk yang lainnya saya ingin lebih mengenal Bu. Biasanya tak kenal maka tak sayang. Nah, sakit kalau saya minta Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri singkat, terus mewakili dari DPD mana. Tapi tidak usah curhat. Curhatnya nanti sesinya. Sekarang kita kenalan dulu. Curhatnya nanti, nggih. Monggo. Kita mulai dari sebelah Mbak Titi. Mbak Titi saya sudah nggih. Tidak usah untuk mempersingkat waktu soalnya. Monggo Ibu. Kami ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah dari Klaten. Sobat Anies Klaten di bawah pimpinan Meter Anda. Istiqomah. Saya di sana selaku pembina atau pembina. Merangkap, tidak merangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soimah dari DPD Boyolali, doanya Bu Titi, sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ina, perwakilan dari Sobat Anies Sragen, datang ke sini perwakilan untuk sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarni dari Sobat Anies Sragen, perwakilan dari Sobat Anies Sragen sebagai bendahara Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sriwidarti dari Sobat Anies Wonogiri yang bertugas sekarang ini sebagai sekretarisnya Ibu Neng. Terima kasih. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri Mbak Rika, walaupun dulu pernah ketemu ya di Balai Kota itu acara Solo. Saya Muhammad Sehul Sahri,
Sebetulnya sekretaris tapi ini diminta Bu Ketua kon naik pangkat ini. Jadi Ketua Sobat Anies Solo. Oke. Nah, ini tadi malah belum kenalan ini. Pak Mufti nanti kenalan. Beliau ini YouTuber sudah 7.000, ini luar biasa ini. YouTuber Solo. Untuk Sobat Anies nanti insya Allah dari Solo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirus dari tapi off itu, nggak record kok. Saya Hirus dari Solo. Saya centengnya Mas Saiful. Kebetulan sama ketika Mbak Reike naik bis tumpuk itu, ya, naik bis tumpuk sama saya. Kemudian saya curhatnya nanti aja. Saya Hirus, posisi saya di Solo, centengnya Mas Saiful. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Wonogiri sebagai bendahara membantu Mas Riko. Hanya itu aja. Saya salut dengan Pak Anies. Jadi saya baru ya ikut-ikutan. Makasih, matur suwun. Baik, saya Bayu Prasetyo dari DPD Karanganyar. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPD Wonogiri sebagai Wakil Ketua atas nama Riko Anka Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri Purwanto Tanjung. Saya penggemarnya Pak Saiful. Saya dari Solo. Kita mawar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak wajah baru, ada juga wajah-wajah yang memang sebelumnya sudah sempat bertemu dengan saya. Mbak Lala, di DPD di Solo Raya ada berapa DPD total? Di Solo Raya 7. Yang sudah terbentuk berapa? Semua sudah terbentuk kecuali Karanganyar yang masih Baru ya. turun sama Sukoharjo. Oke, berarti hari ini yang absen dari DPD Sukoharjo sama? Dan Karanganyar Lukubre. Sudah, ini semuanya lengkap ya seluruh raya. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi begini, Jawa Tengah itu nanti merupakan suara yang sangat signifikan di 2024 nanti. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi memang nanti tugas dari bapak-bapak dan ibu-ibu di Jawa Tengah, terutama di Solo nih, itu memang tidak mudah. Sangat berat bahkan dibilang. Nah, itulah kenapa kita selalu memberikan motivasi atau semangat bahwa Jawa Tengah bukan kandang banteng. Karena itu harus dirubah. Jawa Tengah kita harus meminimkan kekalahan. Tapi kalau kita bergerak, kita jangan berbicara masalah kekalahan, tapi kita bicaranya menang. Sebagai motivasi. Nah, dari Bapak dan Ibu di sini, pengurus. Semuanya dulu di 2019 ada yang pendukungnya Prabowo. Coba siapa yang pendukung Prabowo? Semua. Oposisi sejati ya. Ada yang dulunya Projo. Siapa Pak? Oh, Mas Suris. Oke, itu pengecualian. DPM tidak boleh dihitung. Nah, Bapak Ibu yang di DPD, ada yang punya anggota yang berasal dari Projo? Anggota atau pengurus di bawahnya ada yang dari Projo? Dari DPD mana yang ada?
Boyolali ada Mbak Titik. Ada berapa orang yang projo Mbak Titik? Oke. Oke, baik. Klaten ada juga. Jumlah penduduk Indonesia yang aktif ikut Pilpres 2024 nanti ada sekitar 260 juta jiwa. Besar. Pemilih yang usia muda, seusia Mas Bayu usia berapa? Berapa Mas? Oke. 30. 20 atau 30 jadi? 30 berarti masih masuk usia milenial. Nah, kalau di Sobat Anies usia milenial itu 16, yang besok Februari 14 itu usia sudah 17 hingga 35 tahun itu maksimal. Walaupun di tren milenial itu usia sampai usia 40 tahun masih dianggap milenial. Tapi kalau bagi saya usia 40 sudah bukan milenial tapi kolotnial. Kolotnial gitu, sudah tua. Termasuk saya sudah 43 tahun ini. Usia milenial itu ada 65% suara. Banyak. Sedangkan dari anggota yang ada di semua simpul relawan, nggak cuma simpul kita, itu rata-rata usianya 40 ke atas. Sangat kecil usia milenial. Yang sudah terdata di Sobat Anies yang sudah ada KTA-nya, milenial itu baru 8.000 orang. Sangat jauh dari ekspektasi 65% dari 260 juta jiwa. Baru kita punya 70.000, baru kita punya 7.000 anggota. Nah, ini kalau terus seperti ini keadaannya, kita tidak sedang merancang kemenangan, kita sedang merancang kekalahan. Ngapunten, memang itu kenyataannya. Kalau terus seperti ini, kita tuh kalah, nggak akan menang. Kalau Pilpres diadakan sekarang kalah, kita bukan menang. Serius gitu. Nggak akan menang kita. Mengapa? Sekarang aja pengurus DPW, DPD, anggota ex Prabowo. Jumlah Prabowo berapa pendukungnya? Dan sekarang pun sudah terbagi dua kan, karena Prabowo juga naik. Kira-kira menang nggak kita nanti kalau kayak gitu keadaannya? Nggak akan menang, kalah kita. Di setiap konsolidasi dengan DPW maupun DPD, saya selalu mencari ada nggak ex-projo di sini. Kalau nggak ada, saya pasti bilang kita ini merancang kekalahan, bukan kemenangan. Kata siapa kita akan menang? Kalah kita. Karena kalian nggak bergerak, kita nggak bergerak. Kita sibuk di kolam kita sendiri. Sedangkan pemilih itu projo itu luar biasa besarnya jumlahnya. Itu terbukti dengan 2019 kita kalah. Nggak usah ngomong kecurangan. Yang kita hadapi itu kenyataan, bukan kecurangan. Kecurangan itu bukan urusan kita. Yang bisa kita handle adalah diri kita, rumah kita. Kecurangan itu bukan ranah kita, itu ranahnya KPU sama Bawaslu. Nah, ini yang masih sering saya baca di grup. Yang dibahas itu kecurangan. Walaupun nggak ada kecurangan, tapi kalau kondisi kita tetap seperti ini, kalah kita. Kalah. Nggak usah ada kecurangan, kalah kita. Apalagi ada kecurangan. Yang bisa berbuat curang itu siapa? Yang bisa berbuat curang itu orang yang mendominasi. Orang yang mendominasi itu berarti orang yang jumlahnya banyak. Kalau orang yang jumlahnya sedikit bisa curang nggak dia? Nggak bisa. Nah, ini yang harus kita rubah cara berpikirnya. Jangan terlalu heboh dengan, jangan terlalu bangga dengan, oh kita besar, kita banyak anggotanya. Buktinya mana? Setiap kali saya konsolidasi kemana-mana, saya tanya berapa jumlah anggotanya, nggak bisa jawab lah. Emang anggotanya hantu semua, nggak bisa dihitung. Nggak bisa kita bergerak seperti itu. Gerakan kita itu harus sistematis, terstruktur. Dan itu berarti harus bisa dihitung.
Bukan cuma katanya. Karena kita tuh relawan. Dan kekuatan Mas Anies itu relawan. Yang membuat Mas Anies mendapatkan tiket dari parpol itu siapa? Relawan. Kira-kira kenapa parpol mau ngangkat Mas Anies untuk jadi capres mereka nanti di 2024? Karena mereka melihat relawannya Anies Baswedan aktif bergerak banyak jumlahnya. Saat itu memadai. Tapi seiring dengan perkembangan, tentunya itu nggak cukup hanya segitu, harus ada penambahan jumlah. Terus mboten. Dari 260 juta jiwa, anggota Sobat Anies itu nilai jumlahnya berapa? Cuman 1 juta. Menang nggak nanti kita kira-kira? Padahal Sobat Anies ini dibilang relawan dengan jumlah yang paling besar. Itu aja cuman 1 juta anggotanya. Terus gimana kita menang? Nah ini memang harus saya katakan. Supaya kita nggak naif. Supaya kita nggak berbangga hati. Karena sekali kita berbangga hati, kita lupa bekerja. Ini Mbak Lala, Mbak Titi, Mas Bowo, itu ada di grup nasional. Jadi di grup DPN, ibu-ibu, bapak-bapak, kami punya 2 grup. Satu grup DPW yang isinya adalah ketua DPW. Yang kedua adalah grup DPD yang isinya tidak semua DPD di Indonesia masuk di situ. Karena kalau masuk luar biasa ramenya. Hanya perwakilan beberapa DPD saja. Akhir-akhir ini saya rada kenceng tuh, kalau bicara di situ. Kenapa? Karena kita itu ingin menang. Bukan yang kita tuh relawan kok. Nah, kalau kita relawan, cuma bermodalkan kita tuh relawan, terus suka-suka namanya bukan relawan, namanya simpatisan. Ada bedanya relawan sama simpatisan. Ada yang tahu di sini apa bedanya simpatisan sama relawan? Bapak Ibu, nanti yang bisa jawab saya kirim nanti, saya minta alamatnya, saya kirim kaos eksklusif buatan dari Sobat Anies. Ada yang tahu apa bedanya simpatisan sama relawan? Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Widarti, sekretaris dari DPD Wonogiri. Porsi saya, dari diri saya, kalau relawan itu bekerja dengan hati nurani dan rela. Kalau simpatisan, saya bisa bawa simpatisan dikala saya punya tembakan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau di istilah kami, relawan itu ya memang yang rela, benar-benar rela berjuang dan dermawan. Kalau simpatisan itu ya sekedar cuma suka saja, aku simpatik. Tapi belum tentu kalau kita dakwi, ayo kita begini-begini. Dia mungkin belum mau, bukan tidak mau, tapi belum mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, Bunda, kalau simpatisan itu dia hanya sebagai orang yang melihat sisi luar itu, mungkin bisa dijadi cuma ikut-ikutan ya. Pas ngetrennya ini, ikut-ikutan ini, itu menurut saya itu yang namanya simpatisan. Sedangkan kalau yang relawan itu bisa kita lihat namanya saja rela ya. Rela itu nggak digaji, tapi rela itu harus ada satu pengorbanan, 2 perjuangan. Jadi yang ketiga itu niat, ikhlas, tulus dari dalam hati. Jadi tidak mohon maaf, tidak ada kepentingan pribadi di dalamnya. Saya rasa itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Dari 3 Sri Kandi kita yang ada di Jawa Tengah, rupanya sudah paham beda relawan sama simpatisan. Nanti saya minta alamat masing-masing, kasih ke saya. Nah,
sudah benar apa yang dikatakan oleh ibu-ibu kita, Serikandi kita di Jawa Tengah. Saya lengkapi. Kalau ada bencana alam, terus ada yang mau ikut datang membantu, kita nyebutnya kan pasti relawan ya. Ikut datang membantu, itu namanya relawan. Relawan itu seperti itu, bergerak, ikut bergerak, ikut bekerja, ikut mengkondisikan, ikut mengkonsolidasikan, itu namanya relawan. Kalau simpatisan, dia hanya sekedar, oke, nanti 2024 saya pilih Anies. Sudah, itu aja. Tapi dia tidak melakukan apapun. Berhenti di dia. Nah, itu yang namanya simpatisan. Nah, kira-kira kalau ada pengurus yang beliau menyatakan diri siap menjadi pengurus, baik itu DPW ataupun DPD, DPC hingga ke DPRT, tapi kemudian tidak mau bergerak, bisa nggak disebut relawan? Nggak bisa, itu namanya simpatisan. Yang namanya relawan ya harus bergerak. Terlebih kalau dia sudah menyatakan kesanggupan untuk menjadi pengurus. Jangan karena kita relawan nggak dibayar terus suka-suka kerjanya. Lek sempet, lek iso, lek karep, lek gelem, lek atiku enak. Enggak seperti itu, karena kita ini sedang merancang kemenangan. Yang kita pandang adalah kemenangannya. Di grup DPW saya sudah menyatakan, saya akan melakukan evaluasi setiap daerah, baik pengurus DPW hingga DPD. Bagi yang saya lihat tidak bekerja, tidak bergerak, akan saya restrukturisasi, saya tidak peduli dia siapa. Karena kita sedang merancang kemenangan. Dan itu dibutuhkan orang-orang yang satu frekuensi, satu komando, nggak jalan sendiri-sendiri. Sampai nggak tahu programnya apa. Karena kalau kita tidak satu frekuensi, satu komando, kita nggak akan bisa menang. Ini kita berbicara masalah branding. Kita bicara masalah nyawa. Kenapa Sobat Anies bajunya satu warna? Hanya warna kuning kunyit. Kenapa tidak dicetak biru, hijau, kuning, merah? Karena kita membutuhkan branding. Branding itu berarti dikenali. Orang mengenal Sobat Anies itu kuning kunyit. Makanya warnanya satu. Nggak boleh ada warna yang lainnya. Kecuali kaos bersama. Kaos bersama itu kaos yang kita cetak untuk satu komunitas. Karena Sobat Anies ada di Sekber. Nah, kita membuat kaos khusus untuk Sekber. Satu warna yang boleh dipasang logo tiap-tiap simpul. Nah, karena waktu kita juga tidak banyak, nanti malam Mbak Titi ya, Mbak Lala, kalau bisa saya ingin berbicara dengan tokoh penggerak utama aja sama Pak Rupi, DPW terutama, pengurus sama DPD. Karena saya melihat di Jawa Tengah masih kurang serempak. Karena kalau kita tidak serempak, bagaimana kita bisa menjadi dominan? Karena untuk menjadi menang kita harus dominan. Selama kita tidak serempak, maka kita nggak akan bisa dominan. Dan selama kita tidak dominan, maka kita tidak akan bisa menang. Intinya adalah tidak boleh nanti jika saya akan sering datang ke Jawa Tengah. Jawa Barat sudah saya kondisikan. Walaupun Jawa Barat 85% pendukung pasti Anies Baswedan. Semua sudah tahu itu. Tapi walaupun sudah Anies Baswedan, kalau tidak dirawat bisa hilang. Nah, tinggal sekarang Jawa Tengah sama Jawa Timur, saya akan lebih sering datang ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita bicara lebih dalam, Mbak Titi, Pak Rubi. Nanti lebih banyak kita sharing, Pak Rubi, supaya Pak Rubi juga bisa mendampingi teman-teman. Tentunya teman-teman di Jawa Tengah akan lebih banyak berkonsolidasi dengan Pak Rubi. Atau dia Mas Anda. Atau sangat. Baik Ibu Bapak. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ketum, Marike, apa bedanya, relawan dan simpatisan. Ini penegasan yang disampaikan oleh Bu Rike, Marike, bahwa kita di sini ini relawan atau simpatisan. Jelas nggih? Jelas nggih? Karena apa? Karena
Kalau itu simpatisan, ya wis aku sesuk nyoblos tanggal 14 Februari 2024 Pak Anies Baswedan. Ada lagi yang bersyarat. Aku menteni sesuk wapres sapa? Nah, suwe meneh kan gitu. Nah, tapi kalau relawan kata Bu Haji tadi rela dan dermawan. Nah, sekarang nyari orang dermawan itu kan ukurannya beda-beda. Ada yang nyumbang stiker 2.600 ki ya wis dermawan gitu. Daripada yang ngomel bisa bayar 2.600 malah nyengeni ketuane ya repot. Semua katanya harus minta uang dari DPN repot ya. Nah, inilah contoh yang ada di lapangan. Nah, kalau betul-betul relawan ya kita jujur. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi selanjutnya Pak Ruby dari Dewan Penasehat DPN akan menyampaikan juga. Saya tidak melebar kemana-mana bicaranya, kita fokus saja untuk penguatan. Memang saat ini kita sedang menghadapi tantangan besar, yaitu meraih impian. Impian apa? 2024 Pak Anies Presiden. Itu benar, memang tidak gampang, tapi juga tidak sulit selama kita mau berikhtiar. Ada beberapa poin yang harus kita informasikan. Memang lahan pertempuran sesungguhnya itu di Jawa Tengah, Bu Ketum. Oleh karena itu kita harus solid dari atas ke bawah, bawah ke atas. Yang kedua, kita berusaha mencari teman sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita mengurangi di internal kita. Saya apresiasi Pak Anda, jenengan bisa mediasi. Mas Bayu menjadi Dewan Penasehat, luar biasa, di luar pemikiran saya apresiasi. Ya seperti itu, pemimpin harus seperti itu, bisa merangkul semuanya. Ini penting. Andai kata ya, Mas Bayu keluar, dia sudah tahu internal kita, dia bicara di grup sebelah, kan repot. Ya, alhamdulillah Mas Bayu mau menjadi Dewan Pembina ya. Nah, ini luar biasa. Saya apresiasi. Terus yang kedua, saya singkat-singkat saja, saya tidak terlalu melebar. Sebenarnya struktur di Indonesia, khususnya Jawa Tengah, secara demografi itu kan seperti piramid. Artinya apa? Jumlah penduduk yang lapisan bawah itu makin banyak. Jadi kita tidak usah muluk-muluk. Yang makin banyak itu bagaimana? Yaitu pakai pendekatan. Local wisdom, kearifan lokal, itu harus kita dekati. Tadi dikatakan Bu Ketum ya, kita punyanya apa? Punya pikiran ya pikiran, punya tenaga ya tenaga, punya anggaran. Itu untuk berjuang, untuk menjemput impian 2024. Kalau kita tidak bisa menganalisa seperti itu, nanti banyak kesulitan. Terus yang kedua, sebetulnya ada juga Pak Anies itu punya legacy, jejak rekam yang sangat luar biasa. Itu sebagai bisa untuk sosialisasi ya, untuk pendekatan. Betapa hebatnya Pak Anies, mulai PBB 0%, mulai transportasi, mulai lingkungan dan lain-lain. Ini kan banyak yang belum tahu, begitu ini di Jawa Tengah terutama ini. Nah ini saya berharap ya kita semuanya makin solid, makin menyatu. Kita jauhkan hoax itu yang aneh-aneh lah, yang bersifat dengki dan lain-lain. Kita ini keluarga besar, kita ini saudara. Kalau saudara kita itu ada yang sakit, kita tentunya ikut sakit. Oleh karena itu harus kita hindari. Kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita rangkul. Nah ini penting sekali. Tidak masalah itu di media, di WA group makin banyak pemikiran, ide-ide, gagasan makin bagus. Yang penting tujuannya satu, yaitu apa? Pak Anies menang di 2024. Tidak apa-apa, mereka bergerak dengan metode masing-masing secara organik. Misalnya metodenya Bu Titik dengan metode saya berbeda, tidak apa-apa. Yang penting destinasinya apa? Sama. Nah itu. Di Klaten Ibu Hajah
Nah, ini mungkin dia pendekatannya unik gitu. Tentu beda dengan pendekatannya Mas Bayu yang dia ke milenial. Tidak apa-apa. Yang penting nanti endingnya menghadirkan pemilih untuk Pak Anies. Ini hal yang penting. Saya tidak ada pretensi apa-apa. Semata-mata saya sendiri tidak punya tujuan apa-apa. Kalau Pak Anies jadi alhamdulillah ya sudahlah kita balik kandang seperti itu. Untuk kita semua Bu Ketum, terima kasih atas kunjungannya, bisa menjadi magnet merekatkan di antara kita semua supaya makin solid, makin kuat, dan tujuan harapan yang kita impikan Pak Anies untuk menjadi presiden nanti akan tercapai. Kita tidak usah ragu, tidak usah takut atau apa. Saya secara individu memang saya masih bergerak dengan cara sendiri. Kemarin 119 Kiai NU itu menyatakan dukungan kepada Pak Anies. Ini kan luar biasa. Andai kata satu Kiai itu penceramah semua dan punya masa, itu fakta. Satu Kiai itu misalnya 5.000, tinggal mengalihkan. Ini besok Rabu saya roadshow lagi ke Pantura menemui nelayan yang diharapkan sama cara nelayan, petani, milenial, itu tidak apa-apa. Nanti monggo kita bergerak sama-sama, yang penting saling info, saling menyemangati. Nah itu sangat bagus sekali. Nanti kita info-info, kita tidak apa-apa, kita hanya menyemangati. Tidak apa-apa, misalnya nanti di Klaten atau di Boyolali yang kira-kira mau ada kursus-kursus UMKM, milenial, ya kita saling melengkapi. Kalau misalnya tidak ada sumber atau orang yang mau dicari tidak ada, bisa info ke saya, nanti saya bantu Pak Anda. Karena saya 2 periode pengurus Kadin, saya pengurus HIPMI, IKP 2 periode, PPG, saya sudah terlalu banyak. Terakhir saya pengurus Muhammadiyah Jawa Tengah Mbak Lala. Nah jenengan kan masih kabupaten toh. Apa? Saya di Persyarikatan Pedagang. Nah, jadi tapi perilaku saya NU. Nah, jadi main 2 kaki. Tapi kan tidak apa-apa. Nah, yang penting temannya banyak. Nah, temannya banyak, tujuannya Pak Anies. Itu caranya begitu. Ya mungkin itu yang perlu sampaikan semuanya. Mas Mardi semangat, Mas Solo, Mas Saiful dan centengnya. Wah, sana dengar kata centeng saya tuh takut itu loh. Nah, itu. Harusnya yang centeng ke Pak Anda itu. Tidak apa-apa Mas. Yang penting kita kompak. Ya kalau misalnya malam pengen ngobrol-ngobrol gimana, tidak apa-apa. Ini waktu kian mendekat. Ini mau bulan Oktober tinggal berapa hari itu? Nah, berapa bulan ini? Semoga Pak Anies dilancarkan semuanya, dimudahkan, dijauhkan daripada gerakan-gerakan yang mau menjegal. Ini memang Pak Anies tantangannya luar biasa. Kita sokong bersama-sama dari berbagai macam sudut. Nah, supaya apa? Supaya tercapai tujuannya. Ya mungkin itu ya yang perlu sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Kata-kata saya bukan bermaksud apa-apa. Ini semata-mata untuk penguatan kita bersama supaya kita tidak loyo yang dikatakan Bu Ketum tadi. Kita tetap semangat, kita tetap bergerak. Satu, bisa melewat secara vertikal mengikuti metode daripada ADRT pusat, bisa vertikal. Jadi terserah. Nanti enaknya gimana? Kalau ada struktural vertikal ya vertikal, kalau horizontal. Yang penting bagaimana menghadirkan pemilih sebanyak-banyaknya untuk menghadirkan menjadi pemilih Pak Anies yang militan. Mungkin itu yang perlu sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan atas kekurangan dan kesalahan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rubianto, kaos padat isinya, luar biasa. Bahwasanya ada pergerakan senyap, ada pergerakan terang-terangan, tapi tujuannya satu, bagaimana level grassroots di Jawa Tengah ini menganis
Bahasanya gitu ya. Nganis. Nganis apa? Nyeni. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan juga kabar bahwa insya Allah Bismillah Kampung Anis akan ada di Jatinong. Tempatnya Bunda Istiqomah. Alhamdulillah kita sudah siapkan 100 banner kecil dan masih di mobil saya, belum sempat. Kapan Bunda? Iya. Alhamdulillah, saya tadi malam, jadi saya ini sekarang jadi kayak Pak Ruby. Jadi saya ini sekarang setiap hari jadi seperti punya pengawas Pak Ruby. Setiap hari itu saya selalu kalau nggak di WA, di telepon ditanya Mbak Rike di mana, sama siapa. Dan pertanyaan kedua pasti sama siapa. Kenapa? Karena beliau alhamdulillah begitu khawatir dengan saya. Karena memang beberapa kali saya menjadi sasaran dan beliau mengkhawatirkan tentang keselamatan saya. Pertama karena saya perempuan, saya berjalan kemana-mana sendiri. Cuman saya bilang, Sobat Anis itu di setiap kota punya anggota, jadi saya nggak perlu khawatir. Banyak keluarga saya hampir di setiap kota. Nah ini mengenai kampung Anis ya, kampung Sobat Anis. Nah terutama itu tadi malam saya di WA sama Uda John, nah beliau dirinya Mas Anis meminta kepada saya Mbak Titi yang Mas Handaje saya hubungin bahwa dengan peresmian kampung Sobat Anis di Bogor 5.000 rumah Sobat Anis di salah satu desa di Kabupaten Bogor yaitu Desa Pasarean di Kecamatan Pamijahan itu kemarin kan saya meresmikan 5.000 rumah. Nah itu menjadi trigger seluruh simpul relawan untuk melakukan pergerakan yang sama. Mengapa? Itu adalah teknik mendominasi. Karena kita paham deh, Mbak Titi kan sempat curhat nih sama saya bahwa Mbak Rike di Jawa Tengah itu nggak mudah. Karena orang masih ada takut-takut untuk menyuarakan. Itu memang benar. Sebenarnya nggak hanya di Jawa Tengah, di Jakarta pun juga begitu. Nah tapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau yang masang cuma satu orang, ia pasti takut diintimidasi oleh lingkungan sekitarnya. Tapi kalau yang masang dalam satu lingkungan minimal ada 5 saja, orang nggak akan berani kok mengintimidasi. Nah kalau satu orang kecuali mentalnya sudah sekuat baja kayak Mbak Titi ya benten je, Ibu Bapak. Tapi kan anggota tidak seperti kita yang pengurus yang mentalnya memang sudah, diituin orang moles gitu. Nah bagaimana caranya? Jika di satu jalan kita sudah mendapat satu anggota, tunggu dulu. Jangan dipasang dulu, dicarikan teman dulu. Itu yang namanya teknis mendominasi. Begitu di satu ruas jalan itu minimal ada 5, Pak RT nggak akan berani bersuara, nggak akan berani melarang. Kenapa? Satu, itu kita tempel di rumah kita sendiri. Dan kita dilindungi oleh undang-undang untuk menyuarakan pendapat. Tidak boleh satu orang pun, bahkan presiden melarangnya. Karena itu dilindungi oleh undang-undang selama kita menempelkannya di rumah kita sendiri, tidak mengganggu orang lain. Yang terganggu yang matanya melihat, ya jangan dilihat, udah tinggal begitu saja. Nah kalau dalam satu ruas sudah kita dapat satu, kita coba carikan teman lagi, setidaknya minim 5 baru dipasang, dan itu berhasil. Kurang merah apa Blitar? Coba saya tanya, apakah kurang merah Blitar? Merah sangat Blitar, bisa kok ada kampung Sobat Anis di sana. Kenapa daerah lain nggak bisa? Yang ada itu bukan nggak bisa, tapi nggak mau biasanya. Tidak mau memulai. Ditabung dulu, punya satu anggota ditabung, dicarikan teman. Itu namanya mendominasi. Ada juga Mbak Titi yang curhat Mbak Rike. Saya memasang itu di rumah saya, didatengin sama Pak RT. Katanya lingkungan kita bebas politik. Luar biasa nih kalau sampai ada Pak RT berbicara lingkungan bebas politik. Nah, sedangkan Pak RT berbicara seperti itu, beliau juga sudah berpolitik sebenarnya, melarang kita untuk menyuarakan pendapat. Nah, ini lebih luar biasa. Pak RT berarti otoriter, nggak boleh Pak RT. Saya itu dilindungi oleh undang-undang hak saya untuk menyuarakan pendapat, dan saya tidak menimbulkan keributan.
Tapi kalau itu dasarnya adalah kesepakatan lingkungan, saya akan menghormatin Pak. Tapi bisa ditunjukkan kepada saya hasil dari kesepakatan lingkungan tersebut, dan itu harus tertulis. Tidak hanya apa kata Pak RT. Boleh saya tahu Pak kesepakatannya kapan, notulennya di mana, siapa saja yang hadir, siapa saja yang tanda tangan di lingkungan ini, harus ditanyakan seperti itu. Kalau kita sudah seperti itu ngeper Pak RT-nya, nggak akan berani lagi kok. Monggo Pak, nanti kalau sudah ada jenengan rawuh malih utawa saya yang datang ke rumah jenengan, saya lihat kalau memang kesepakatan itu ada, dengan senang hati akan saya lepas. Itu cara kita untuk memberikan pengertian, pemahaman dengan cara yang baik. Enggak yang harus berdebat bertengkar. Tapi harus jelas. Jangan yang cuman gara-gara Pak RT datang atau satpam komplek datang bilang nggak boleh terus kita yang ngeper, jangan. Loh, kita ini dilindungi sama amanat tertinggi dari negara kok, undang-undang. Masa mau diatur sama Pak Satpam yang nggak jelas dia itu berbicara atas dasar apa? Nah, ini para pengurus harus bisa mendeliverikan hal-hal seperti ini kepada anggotanya. Kenapa harus ada kampung, Mas Handa? Kenapa harus ada rumah Sobat Anies? Kembali lagi itu untuk mendominasi. Karena kalau kita tidak melakukan, ya kita kalah. Syarat untuk menang adalah dominasi. Syarat untuk supaya tidak terjadi kecurangan adalah dominasi. Kalau sampai terjadi kecurangan, berarti yang melakukan kecurangan itu ya orang yang mendominasi. Nggak mungkin orang yang jumlahnya sedikit melakukan kecurangan. Nanti Ibu, nanti saya minta follow up-nya ke Mas Handa. Mas Handa tentunya akan menginformasikan kepada DPW, sehingga DPW bisa menginformasikan kepada DPN. Jadi kita strukturnya, garis komandonya biar jelas. Jadi biar seperti yang Pak Ruby tadi matur, saling menginfo supaya kita bisa tahu pergerakan setiap daerah. Kalau jalan-jalan semuanya jalan sendiri, local wisdom bagus, saya sangat setuju. Local wisdom, tapi local wisdom itu akan berbenturan dan menjadi tidak berguna jika tidak saling menginformasikan. Akhirnya bertumbukan di lapangan. Kenapa sih harus menginformasikan? Tujuannya supaya kita bisa saling konsolidasi, saling komunikasi, sehingga jika ada teman kita di sana yang masih lemah pergerakannya, kita bisa saling membantu. Misalkan Boyolali sudah kuat, daerah Klaten sudah kuat, Tegal mungkin yang masih lemah, kita bisa membantu. Tegal, kenapa kok belum ada pergerakan? Kenapa kok tidak ada penambahan anggota sama sekali? Kesusahannya apa? Ribetnya apa? Nah, itu kita bisa bicarakan bareng-bareng. Bagaimana kita bisa tahu kalau tidak diinfokan? Ngapun saya bukan dukun. Lah gimana saya bisa tahu kalau tidak diinfokan? Nah, barangkali di pusat kami punya informasi untuk daerah, saya bisa menyerahkan, yuk dibantu daerah kita ini atau dari simpul lain. Jadi tujuan dari pendataan adalah supaya kita semuanya tahu, dipetakan. Seperti yang Mas Handa tadi juga matur, ada yang pergerakan terlihat, ada yang pergerakan senyap. Tapi kalau relawan ya harus bergerak terlihat, bukan senyap. Kalau senyap itu bukan relawan, itu sudah ada sendiri bagiannya. Karena kita relawan nggak boleh senyap. Kalau senyap itu bukan relawan namanya. Relawan itu harus terlihat. Nah, ini yang harus dipahami, harus bisa dipisahkan supaya kita masing-masing bisa mengerjakan tugas masing-masing. Jangan yang bukan tugasnya diurusin, justru yang malah tugasnya tidak dikerjakan. Dan Mas Anies itu orangnya by data, Bu. Bapak saya itu selalu ditanya, Mbak Rike, Jawa Tengah bagaimana kondisinya? Kira-kira saya bisa menjawab nggak kalau saya tidak mendapat informasinya? Bukan sakit. Bagaimana saya bisa bilang Jawa Tengah aman, Mas Anies? Oh, bagaimana Mbak Rike bisa aman ya? DPD Klaten berapa jumlah anggotanya? Saya enggak tahu, Pak. Saya dibilang cuma ngomong kosong kalau kayak begitu. Tujuannya apa? Supaya tahu, oh ternyata Klaten berapa jumlah penduduknya? Berapa Mas Handa? Klaten total seluruh jumlah penduduknya? Yang punya hak suara? 1 juta. Anggotanya berapa Mas sekarang Klaten DPD? Jangan nggak terhitung, semuanya itu bisa dihitung. Nah, kenapa pentingnya KTA? Supaya kami yang di pusat itu juga bisa saling konsolidasi, Bapak Ibu.
supaya saya bisa sharing dengan para ketua umum yang lain sama seperti jenengan. Kami yang di atas pun juga sering seperti ini. Jadi nanti kalau ada daerah kami, misalkan saya bisa bilang, Mbak Rika, Jawa Tengah mana yang belum bergerak masif? Saya bisa bilang, wah kami lemah di daerah A. Memang belum ada kami di sana. Nah simpul yang lain, oh saya punya penggerak di sana. Ya sudah, kalau gitu daerah situ saya garap. Nah tujuannya seperti itu. Supaya kita tahu, supaya paham. Nah kalau semuanya cuma tidak ada datanya, kira-kira bisa enggak diformulasikan? Karena kemenangan itu by data, bukan by bergerak senyap. Karena kalau bergerak senyap, berarti kita tidak berbeda dengan 2019. Yang membuat 2019 kita mengalami seperti itu karena kita tidak terkonsolidasi dengan baik antara simpul relawan satu dengan simpul relawan yang lainnya. Kita tidak berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kita tidak bisa didata berapa jumlah kekuatan di tiap daerah. Ketua DPD minimal KSB itu harus tahu berapa jumlah penduduk DPT-nya, berapa jumlah TPS-nya. Harus tahu, harus paham. Kenapa? Supaya tahu jika di Klaten ada 1 juta, berarti untuk menang harus mencapai berapa persen Mas Anda di Klaten? 57%. Kira-kira kalau pergerakannya senyap dan tidak terdata, bisa nggak bilang nanti akan menang? Nggak bisa. Lalu bagaimana kita mengevaluasinya jika seperti itu? Tujuannya ada itu. Ada daerah yang khawatir, Mbak, kami tidak berani mendata. Kenapa? Itu nanti datanya diperjualbelikan. Ayolah. Trusting. Kita saling percaya satu sama lain. Jangan berburuk sangka, jangan berpikiran buruk. Jangan berpikiran negatif satu sama lain. Semua dilakukan untuk menuju satu menang. Dan untuk menang berarti harus ada strategi. Dan strategi itu baru bisa dilakukan jika bisa didata jumlahnya. Mas Anies sudah menetapkan menang 1 putaran 57%. Menang 1 putaran 57%. Dan kita relawan itu backbone-nya Mas Anies. Tulang belakangnya Mas Anies ini kita ini. Karena Mas Anies bukan orang partai. Jadi saya saged minta tolong ke Bapak Ibu untuk merapikan struktur DPD-nya hingga ke DPC, hingga ke DPRT, hingga ke tingkat penggerak TPS. Mengapa itu penting? Karena nanti pada hari H setelah Mas Anies mendaftar resmi ke KPU, saat ada dari pusat Mas Anies bilang, Mbak Rika, saya mau berkunjung ke Boyolali, ke Kelurahan A. Mbak Titik sudah nggak bingung, tinggal menghubungi aja penggerak TPS-nya di DPT itu. Nah kalau misalkan sampai Oktober kita belum nyampe ke tingkat DPT atau penggerak TPS, Mas Anies mau datang, baru bingung cari orang. Akhirnya kita sembarang cari orang, yang akhirnya tidak bergerak dengan bagus. Mohon bantuannya, Bapak Ibu, struktur DPD segera dirapikan. Seluruh DPD SK-nya yang meng-SK-kan adalah DPN, tapi tetap harus melalui DPW. Melalui Mas Kis sebagai ketua DPW diserahkan ke DPN. DPC yang membuat SK-nya itu DPD. Jadi Mbak Titik mau bikin DPC SK, ya Mbak Titik sendiri yang bikin pengurusnya. Tapi harus diinformasikan di tembusan DPW dan DPN. Sampai ke tingkat DPRT juga Mbak Titik yang membuat. Mengapa bukan DPN yang membuat? 517 kota kabupaten. Kira-kira ada berapa kelurahan di Indonesia? 870.000. Kira-kira Mbak Rini bisa nggak bikin SK sampai segitu banyaknya? Nah itulah kenapa kita serahkan pada DPD masing-masing untuk membuat SK untuk DPC hingga ke DPRT. Tapi itu tetap harus diinfokan kepada DPW supaya DPW-nya tahu, oh di DPD ini sudah bergerak sampai ke bawah segini. Dan DPW kemudian juga harus menyerahkan ke DPN supaya saya tahu begitu ada informasi. Saya ditanya, Mbak Rika, Mas Anies akan menuju daerah sana atau mau akan ada konsolidasi di sana. Saya nggak nunggu nanya Mas Bowo, Mas Handa, belum tentu Mas Bowo, Mas Handa langsung saat itu juga membaca WA saya kan, sedangkan saya sudah ditunggu jawaban. Akan menghambat. Itulah kenapa saya juga harus tahu. Jadi saya langsung tahu, oh ada Pak di sana.
Siap, saya bisa minta nomor kontaknya Pak. Siap, bisa. Langsung saya kasihkan. Kayak kemarin yang saya diminta PIC untuk kampung Sobat Anies. Karena saya tahu, karena Mas Handa juga menginfokan ke saya, Mbak Titik menginfokan ke saya, Kang Abdul menginfokan ke saya, Mas Usman juga menginfokan ke saya. Ke saya itu bukan berarti harus ke saya loh ya. Saya jangan dikirimin foto-foto seperti itu, Bapak Ibu. Saya sudah ada ribuan orang, anggota Sobat Anies itu sudah 1.007.000 sekian. Misalkan setiap DPD itu lapornya ke saya, kira-kira handphone saya meledak enggak? Jadi bukan saya tidak mau menjawab. Karena semuanya sudah ada strukturnya, tingkatannya. Ayo komando itu dijalankan. DPD menginfokan ke DPW, DPW menginfokan ke DPN. Nah, karena saya sudah mendapatkan info tentang Mas Handa, Mbak Titik, akhirnya tadi malam saat saya ditanya, saya cepat menjawabnya langsung. Oh, sudah ada, siap, udah. Bisa saya minta PIC-nya Mbak Rika dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat serta Banten yang sudah terbentuk rumah dan kampung Sobat Aniesnya. Langsung saya bisa memberi jawaban. Nah, kalau misalkan saya tidak tahu, saya misalkan harus nanya dulu nih ke Pak Kis atau ke Mas Bowo. Dan saat itu Mas Kis atau Mas Bowo sedang konsolidasi di daerah, di jalan. Nggak bisa segera jawab saya. Kan repot ya nih, terputuslah informasi itu. Jadi minta tolong Bapak Ibu, semua itu untuk kebaikan kita supaya seperti yang Pak Ruby tadi dawuh, kemenangan itu bisa kita raih. Dan kemenangan itu bisa kita raih kalau kita bersatu, bersama. Bergerak secara vertikal, bergerak secara horizontal, tapi tetap terstruktur dan sistematis. Supaya bisa strategi itu kita terapkan bersama-sama. Ngaten nggih, matur suwun sanget. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, poin-poin yang disampaikan Mbak Rike itu yang pertama adalah Bapak Ibu pengurus DPD sebaiknya segera membuat suatu titik untuk kampung Anies di masing-masing DPD. Itu yang pertama. Yang kedua, syarat kampung Anies apa? Syarat kampung Anies setiap grup tidak harus satu RT atau RW ya, satu gang itu bisa, satu jalan. Misalnya jalan apa? Omahmu jalan apa Mbak Eri? Mbak Ari, omahmu ke jalan apa? Jalan Nila misalnya. Bisa jalan Nila kuat dengan kuwi kersa dipasangi rumah Anies itu 10. Yang kono wis apa jenenge? Dijabri Satpol PP ra apa-apa wong sampean dibakat kok. Wani to mosok. Oh, ngono. Ya, baik. Nanti kita curhat masing-masing DPD ya, karena waktunya tinggal setengah jam. Wuryantoro. Oke, saya lanjutkan poin-poin yang disampaikan Bunda Rike tadi. Yang pertama adalah Mbak Hari Wonogiri kemarin sempat terus-terusan bikin KTA, tapi sekarang udah berhenti nggak? Minta tolong dibuatin KTA. Nanti di sini banyak orang yang bisa bantu, Pak Jangkung bisa bantu, saya bisa bantu. Mari digerakkan lagi dari masing-masing DPD untuk